Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rajukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita. Jadi berhubung ini adalah hari merah atau tanggal merah, ayo kita fungsikan untuk menambah wawasan, untuk menambah kebijaksanaan. Jadi harusnya semakin berilmu, dirinya semakin baik dan semakin bijaksana. Oke, hari ini kita lari ke barat. Kita ketemu seorang filosof, termasuk pun juga seorang teolog. Namanya adalah Augustinus, ya. Jadi beliau ini lahir di abad pertengahan, tepatnya itu pada tahun 354 Masehi, yaitu di kota Teges. Jadi salah satu kota yang ada di Tunisia. Beliau ini lahir dari keluarga nasionalis, kalau kita meminjam bahasa kita hari ini. Jadi ayahnya itu namanya Patricius Aurelius yang beragama Romawi kuno, dan ibunya itu namanya Monica. Jadi kalau ayahnya itu agamanya Romawi kuno dan ibunya ini beragama Kristen. Jadi dalam keluarga yang itu nasionalis. Coba nanti kita lihat ya. Nanti saat beliau ini muda, beliau ini tertarik dengan salah satu aliran yang disebut itu Manikeisme. Jadi suatu aliran yang itu asal Persia kuno, yang memiliki pandangan dualisme. Jadi meyakini kalau alam realitas ini memiliki dua sisi yang berbeda. Ya, ada materi, ada imaterial, ada siang, ada malam. Bahkan Manikeisme ini meyakini kalau realitas itu terdiri atas dua prinsip. Ya, karena dua prinsip inilah yang mewarnai kehidupan alam realitas. Jadi prinsip pertama itu yang disebut prinsip terang atau cahaya. Jadi orang Manikeisme ini, yang ini salah satu aliran dari Zoroastrianisme, ini menegaskan bahwa prinsip terang inilah yang disebut Ahura Mazda atau cahaya, atau dalam bahasa agama itu adalah Tuhan. Jadi kenapa alam realitas ini harmonis, tatanannya itu indah, ya, teratur, rapi, macam-macam, ya karena ada prinsip kebaikan atau prinsip yang disebut itu cahaya. Tapi di sisi yang lain ada prinsip yang disebut kegelapan. Inilah yang melahirkan adanya kejahatan. Jadi kenapa ada pembunuhan, ada pemberontakan, kezaliman, bencana, musibah, ya? Ya karena ada Tuhan kegelapan. Jadi teman-teman yang hari ini beragama monoteisme, yang meyakini adanya Tuhan yang esa, yang satu, mungkin kalau ada orang lain bertanya, alam dunia ini kan ada banyak kejahatan. Katanya Tuhan itu maha baik, katanya Tuhan itu maha benar. Lalu kejahatan ini sumbernya dari mana?
apakah dari Tuhan itu sendiri? Kalau adanya kejahatan itu sumbernya dari Tuhan, artinya Tuhan itu yo nggak baik saja, nggak benar saja, tapi pun juga jahat. Makanya ada diskursus yang disebut teodisi. Ya, mungkin teman-teman bisa menggalinya di channel ini. Jadi Theo itu adalah Tuhan, diambil dari istilah Yunani. Disi itu adalah kejahatan, jadi kejahatan Tuhan. Ya karena adanya kegelisahan dua pandangan, dua realitas yang itu saling bertentangan. Sebagaimana tadi, kalau kejahatan, kalau semuanya sumbernya itu dari Tuhan, kejahatan ini sumbernya dari mana? Kalau kita meyakini agama monoteisme, jadi kan kita agak sulit untuk menjawabnya. Berbeda dengan agama yang sifatnya itu memiliki dua prinsip atau memiliki dualisme, dua pandangan. Yo mereka bisa menegaskan yo adanya kejahatan ini yo karena ada prinsip gelap atau Tuhan kegelapan, yang itu melahirkan adanya kontradiksi yang ada di dunia ini. Nah, pertama beliau waktu muda itu sudah tertarik dengan aliran Manikeisme, yang ini nanti mewarnai cara berpikirnya Augustinus. Nanti beliau baru di umur 28 tahun, beliau ini pindah ke Roma. Ya, saat ke Roma, beliau itu melepaskan pandangan Manikeisme, dan beliau itu lebih cocok menganut aliran skeptisisme. Jadi ini mungkin karena meragukan, ya skeptis itu kan meragukan, mempertanyakan adanya kebenaran yang selama ini kita yakini. Jadi biasanya cirinya intelektual, cirinya ilmuwan, biasanya itu mengalami fase skeptisme, meragukan apa yang sudah dia dapatkan, termasuk pun juga Al-Ghazali, termasuk pun juga René Descartes, banyak sekali. Jadi teman-teman dicek ya, kok hidupnya normal saja, ya artinya tidak punya potensi untuk menjadi ilmuwan. Karena seorang ilmuwan dalam fase perjalanan intelektualnya pasti mengalami yang namanya skeptis, mempertanyakan, meragukan. Jadi di saat yang sama saat itu, beliau pun juga mempelajari gagasan-gagasannya Neoplatonisme. Ya. Jadi di sisi yang sama beliau ini skeptis, tapi beliau pun juga menggali ide-idenya Neoplatonisme. Tokohnya namanya itu Plotinus, yang memiliki pandangan emanasi. Jadi alam semesta ini lahir, itu pasti ada bahan dasarnya. Ya, jadi bahan dasarnya itu ya Tuhan itu sendiri. Nanti akan diperdebatkan oleh Augustinus. Dari Roma beliau itu nanti pindah ke Milan, ya. Jadi waktu di Milan ini beliau bertemu dengan seorang uskup, namanya itu Ambrosius, ya. Jadi belajar lama dengan Ambrosius ini, bahkan ceritanya Augustinus itu sampai dibaptis, ya, semacam baiat suci. Baru nanti beliau itu pulang ke Tunisia menjadi seorang santos, ya. Dan beliau ini seorang teolog atau filosof yang dikenal mampu mempertemukan antara rasionalitas Yunani yang itu diharmoniskan, dipertemukan dengan keimanan atau credo Kristiani. Jadi credo Kristiani yang hanya diikut-ikuti saja, hanya diimani saja sebagaimana perintahnya gereja. Tapi di tangannya Augustinus ini credo Kristiani itu sangat filosofis, ya. Jadi bisa diterima oleh akal. Bahkan nanti ceritanya, ya, karena jasanya itu luar biasa, orang-orang gereja saat itu menganggap Agustinus ini orang suci. Ya, jadi mungkin kalau di Islam itu levelnya seorang sufi atau seorang waliullah. Iya, jadi seorang suci.
Makanya gelarnya itu kan santo, ya. Jadi santo itu sebagaimana tadi orang suci. Dan di umat Kristiani, ya, beliau itu disebut guru besar, atau hari ini itu profesor, ya. Itulah Agustinus. Jadi kalau kita melihat setting hidupnya, beliau ini sejak kecil itu sudah terombang-ambing antara agama Kristen dan agama Romawi kuno, ya. Karena ibunya ini menginginkan agar Agustinus itu beragama Kristen. Bahkan ibunya itu sampai mendorongnya untuk bertobat dan segera untuk masuk beragama Kristen. Tapi di sisi yang sama, ayahnya pun juga sangat mempengaruhi cara berpikirnya Agustinus. Ya, jadi sejak kecil itu sudah dipertemukan dua pilihan. Ini mana yang harus saya ikuti? Agama Romawi kuno ataukah agama Kristen? Ya. Bahkan nanti di perjalanannya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ketika tertarik dengan aliran Manikeisme, adanya dua pandangan yang berbeda itulah yang menjadikan beliau itu skeptis, ya. Sebab adanya kontradiksi antara yang terang dan yang jahat. Dan beliau itu kan diwarnai dengan agama ibunya, yaitu adalah Kristiani, yang menyebut bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu Maha Kasih, ya. Jadi keimanannya itu dipertanyakan sendiri oleh Agustinus, ya. Nanti baru di fase perjalanannya beliau, ya, waktu di Eropa, di mana saat ketemu Ambrosius itu orang yang sangat dikagumi oleh Agustinus. Bahkan dari khotbahnya Ambrosius, inilah yang menjadikan beliau itu lebih tertarik pada Kristiani. Jadi beliau masuk Kristiani itu bukan karena ibunya, tapi adalah karena guru yang itu sangat dikaguminya. Jadi beliau itu mencari sendiri mana kebenaran yang itu mesti harus saya ikuti. Berbeda kan dengan kita, keimanan mengikuti lingkungan, madhab mengikuti lingkungan, macam-macam, ya. Tapi nanti menjadi pertanyaan besar bagi Agustinus. Jadi sampai dia mempertanyakan bahwa hubungan badan dan jiwa itu terus bagaimana. Lalu perjalanan jiwa menuju Allah itu pun juga seperti apa, ya. Kalau Tuhan Maha Baik, lalu dari mana munculnya kejahatan? Ini kan kegelisahan Agustinus yang itu tadi di awal itu sudah memahami aliran yang disebut Manikeisme, ya. Baru nanti puncaknya beliau itu bertemulah dengan pandangan gagasan-gagasan Neoplatonisme, yang diantaranya memiliki pandangan bahwa rohani manusia itu dapat mengenal Tuhan, ya. Sebab ada dunia materi dan ada dunia imaterial. Sedangkan jiwa atau ruh yang ada di dalam diri manusia ini sifatnya adalah imaterial. Sesuatu yang imaterial dengan jiwa kita yang sifatnya sama tentu bisa bertemu dengan Tuhan. Itu bisa didapatkan dari kacamatanya Neoplatonisme. Sedangkan adanya kejahatan tadi yang itu digelisahkan oleh Agustinus, ya. Kejahatan itu bukanlah realitas, melainkan ketidakhadiran dari kebaikan itu, ya. Kenapa hari ini ada keburukan, ada perampokan, pembunuhan? Yaitu karena belum hadirnya kebaikan, ya. Itu kesimpulannya Agustinus. Makanya ajaran Kristennya nanti yang saat itu yang berhenti pada kredo, hanya berhenti pada keimanan, sekarang di tangannya Agustinus itu sangat filosofis, ya. Jadi bisa diterima dengan logika dan rasionalitas. Coba teman-teman, keimanannya itu dipertanyakan. Coba teman-teman skeptis lah, ya. Mempertanyakan keimananku itu bisa dipahami atau enggak sih, atau jangan-jangan hanya berhenti pada kredo,
Yo, hari ini kita menyebutnya hanya berhenti pada mengimani saja, hanya menganut saja, tapi tidak pernah dipertanyakan. Oke, itu ya. Itu salah satu jasanya Augustinus, mampu mempertemukan rasionalitas yang ada di Yunani itu bisa diharmoniskan dengan kredo Kristiani. Oke. Hari ini kita mencoba menggali etika kebahagiaan. Tentu sifatnya itu filosofis sekaligus teologis. Jadi kalau itu teologis pasti ada tujuan yang mengarah pada yang namanya imaterial, yaitu adalah ketuhanan. Jadi etika yang tidak hanya berhenti pada lingkup materi, ya, tapi apa yang itu masuk kepada wilayah eskatologis. Makanya disebut gagasannya atau Agustinus itu kan dikenal sebagai seorang teolog terbesar yang ada di dunia Kristen. Dan gagasannya beliau ini sangat mewarnai bahkan sampai hari ini. Coba kita lihat ya. Pertama kita lihat dulu tentang penciptaan dan waktu. Oke. Jadi sebelumnya para filsuf Yunani, terutama Thales, Anaximenes, Heraklitus, Empedokles dan teman-teman, mereka itu sepakat bahwa alam semesta ini memiliki substansi dasar, ya. Termasuk pun juga Thales itu kan menegaskan substansi dasarnya alam semesta itu kan air, ya. Coba kita renungi, coba kita pertanyakan, apa sih sesuatu yang itu tidak ada airnya? Semuanya itu ada airnya. Tumbuhan di dalamnya itu ada air, tanah itu pun juga ada airnya. Bahkan di dalam diri kita 70% itu isinya pun juga air. Jadi semuanya itu yo pasti ada unsur airnya. Makanya Thales ini sampai kesimpulan, substansi alam semesta itu air. Ya, inilah yang nanti membentuk adanya alam semesta. Termasuk pun juga Anaximenes. Ini berbeda dengan pandangan Thales. Kalau Thales itu menegaskan air, ya, kalau Anaximenes ini menegaskan unsur dasar alam semesta itu adalah udara. Ya. Jadi pandangannya itu berbeda. Ya memang alam semesta ini bergerak, ini kan ada udaranya. Bahkan kita bernafas itu pun juga butuh udara. Tumbuhan itu bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa hidup. Itu pun juga tergantung sama udara. Bahkan 5 menit saja kita tanpa udara, tanpa bernafas, kita kan bisa wassalam. Ya, makanya apa? Inti alam semesta itu udara. Itu katanya Anaximenes. Kalau Heraklitus ini menegaskan apa? Inti alam semesta itu adalah api. Ya, jadi Heraklitus ini menegaskan api ini senantiasa aktif. Ya, kalau api itu aktif, yang itu sebagai inti alam semesta, ya, alam semesta ini senantiasa berubah dan menjadi, ya. Makanya apa? Alam semesta ini kan bergerak. Yang bergeraknya itu senantiasa menjadi. Kenapa demikian? Ya karena intinya alam semesta itu api. Sedangkan api itu sendiri itu senantiasa bergerak dan berubah. Ya ini kan unik ya, mungkin teman-teman bisa mendalaminya. Makanya Heraklitus itu kan punya pandangan bahwa kalau semuanya itu berubah, manusia pun juga berubah. Bahkan saya yang tadi malam dengan saya yang pagi ini sudah sesuatu yang berbeda. Jadi aku yang pagi hari ini itu bukan aku yang tadi malam. Kayak teman-teman itu loh. Misalkan pacaran, ceweknya itu mengatakan, "Mas, kamu kok sudah berubah ya? Tidak sebagaimana kamu yang dulu." Yo jawab saja, hakikatnya saya yang sebagai manusia itu senantiasa berubah.
Kalau kamu menginginkan saya yang sebagaimana yang kemarin, ya artinya saya nggak berkembang, artinya saya stagnasi, hanya berjalan di tempat. Jadi kalau ada cewek yang itu hanya menerima sebagaimana apa adanya, nggak mau yang namanya cowoknya berubah, ya artinya mengingkari adanya inti alam semesta yang itu senantiasa berubah. Ya, misalkan teman-teman, aku dulu mencintaimu, sekarang sudah tidak mencintaimu. Ya, yo jawab saja, yo hakikatnya alam semesta ini senantiasa berubah. Makanya Heraklitus itu kan mengibaratkan kalau ada seseorang yang itu 2 kali ke sungai, sungai yang itu dihampiri yang kedua kalinya itu sudah bukan sungai yang pertama. Bahkan dirinya yang sebagai manusia yang itu ke sungai yang kedua kalinya itu sudah bukan dia yang pertama. Itu sudah sesuatu yang berbeda. Kayak kita hari ini tiap hari melihat matahari terbit, kita kan menyimpulkan yaitu matahari yang sebagaimana kemarin. Artinya sama. Tapi dalam pandangan Heraklitus enggak. Matahari yang kita lihat tiap pagi, yang itu terbit di setiap pagi, itu adalah matahari yang baru. Itu bukan matahari kemarin. Karena setiap entitas yang ada di alam realitas, itu senantiasa berubah. Karena inti dasar alam semesta itu adalah api. Sedangkan api ini senantiasa bergerak menjadi. Itu katanya Heraklitus. Kalau katanya Empedokles, ya, beliau ini meyakini substansi dasar alam semesta itu ada api, ada air, udara, dan tanah, ya. Jadi kita mengenalnya itu avatar yang mampu mengendalikan empat elemen yang ada di alam semesta. Nah, karena substansi dasar alam semesta itu ada 4, mereka itu bisa menyatu karena cinta. Dan mereka bisa hancur, bisa berpisah, yo karena nggak ada cinta, karena ada kebencian. Ya, alam semesta ini memiliki 4 elemen. Ya, 4 elemen itu bisa harmonis, bisa sejajar, itu karena ada dasar cinta. Dan mereka bisa rusak dan bisa hancur karena ada dasar kebencian. Yo kayak teman-teman itu loh, kalau benci itu kan bisa memisahkan, bisa menjarakkan kita dengan orang lain. Kalau kita cinta, itu akan bisa menjadikan kita menyatu, bisa harmonis, bisa rukun, ya. Jadi alam realitas ini itu unsurnya ada 4, yang itu dinaungi 2 kekuatan besar antara cinta dan benci. Nah, kebanyakan mereka para filsuf Yunani itu menegaskan semuanya bahwa alam semesta ini ada inti dasarnya yang itu nanti menjadi cikal bakal terwujudnya alam semesta. Jadi alam semesta ini diciptakan itu bukan dari sesuatu yang tidak ada, tapi dari sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada ini adalah substansi dasarnya alam semesta. Itu ya, itu katanya filsuf Yunani. Dan Agustinus ini enggak setuju. Katanya beliau apa enggak? Alam semesta itu tidak memiliki substansi dasar, melainkan apa? Alam semesta itu ada, tercipta, itu yo dari ketiadaan, yang dari tidak ada sekarang ada. Sebenarnya Agustinus itu ingin mengatakan apa? Alam semesta ini ada yang menciptakan. Kalau alam semesta ini ada bahan dasarnya, yo artinya Tuhan itu tidak pencipta. Makanya apa? Agar Tuhan itu bisa dikatakan Esa yang maha pencipta, yo alam semesta ini mulanya nggak ada, sekarang ada. Yang mengadakan itu adalah Sang Maha Pencipta. Ya, dari situlah beliau nanti menarik gagasan penciptaan yang mulanya alam semesta ini tidak ada, sekarang itu ada. Karena ada yang menciptakannya, baru beliau punya gagasan tentang waktu. Jadi
adanya ide tentang waktu ini sebenarnya Agustinus ingin memurnikan kalau Tuhan itu maha suci, kalau Tuhan itu maha kekal, karena keberadaannya Tuhan itu terbebas dari belenggu ruang dan waktu. Ya, kalau di awal tadi gagasannya para filosof Yunani tentang inti alam semesta, yang ini sebagai bahan dasar adanya penciptaan, seakan-akan kan ada yang namanya waktu, ada ruang, ada bahannya. Tapi bagi Agustinus enggak. Kenapa demikian? Ya karena Tuhan itu bersifat yang itu terbebas dari belenggu ruang dan waktu. Dan waktu ini ada, ini setelah adanya penciptaan. Jadi sebelum adanya alam realitas ini, itu belum ada waktu. Ya. Jadi nanti ketika Tuhan itu menciptakan, dari yang mulanya itu enggak ada, sekarang itu ada, baru di situ ada yang namanya waktu. Jadi waktu itu berjalan, bergerak ketika sudah ada penciptaan yang itu diciptakan oleh Tuhan, dari tidak ada menjadi ada. Bahkan katanya Agustinus ya, tentang waktu yang kita pahami hari ini itu adalah sifatnya subjektif, sifatnya adalah mentalitas kita. Makanya kita akan memaknai waktunya kok panjang banget ya, waktunya kok lama banget ya. Loh, itu adalah kondisi subjektivitas kita. Ya, hakikatnya waktu itu sama. Karena itu urusan mental, waktu itu kelihatan relatif. Ada yang lama, ada yang pendek, ada yang sedang. Contoh kecilnya kayak teman-teman itu loh, waktu pacaran. Sehari itu sudah ke tebing, ke kedai kopi, rasanya kok kayak 1 jam loh. Padahal kalau kita melihat waktu yang sebenarnya, teman-teman itu sudah seharian full bermain sama ceweknya, tapi teman-teman mengatakan kok rasanya kayak 1 jam ya, kok kayak baru tadi ya, iya kan? Tapi saat teman-teman itu misalkan jalan sama cewek yang itu tidak dicintainya, walaupun itu hanya 1 jam, rasanya itu bisa setahun. Ya, karena apa? Ya karena berjalan dengan dia yang tidak kita cintai. Ya, jadi waktu itu urusan subjektif kita, urusan mental kita yang sifatnya itu relatif. Makanya Albert Einstein yang itu punya gagasan relativitas. Jadi suatu ketika ada salah satu muridnya itu bertanya, "Wahai guru, wahai Albert Einstein, gagasanmu itu sulit, jelimet ya, tentang relativitas itu sulit untuk dipahami. Coba saya dianalogikan yang itu simple sehingga saya itu mudah untuk memahaminya." Baru nanti Albert Einstein itu menegaskan, jadi relativitas itu begini. Kalau kamu itu berduaan sama cewekmu selama 1 jam, rasanya itu seperti halnya 1 menit. Ya. Tapi kok kamu duduk di atas kompor yang itu 1 menit, rasanya seolah-olah itu 1 jam. Ya, jadi waktu pun juga sama. Itu adalah urusan mental. Jadi urusan subjektivitas yang kita rasakan, itulah yang disebut waktu. Jadi itu ya yang pertama, Agustinus ini lebih meyakini alam realitas yang terjadi hari ini, yang diciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi dari tidak ada menjadi ada, ini sebenarnya beliau ingin menegaskan kalau alam semesta ini ada yang menciptakan itu ya Tuhan. Sedangkan Tuhan sendiri sifatnya itu terbebas dari ruang dan waktu. Jadi karena beliau ini seorang teolog, ini ingin mengarahkan kepada kita kalau Tuhan itu benar-benar maha suci, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang moralitas. Jadi yaitu tentang kebahagiaan dan trasendensi. Coba ya kita lihat ya. Katanya Agustinus apa? Tujuan manusia hidup itu adalah bahagia.
ya sadar atau tidak, yang kita kejar ya itu adalah kebahagiaan. Kalau manusia sadar, akalnya waras, semua sepakat kalau dirinya itu pengen bahagia. Ya, kenapa kok teman-teman kuliah? Sebenarnya pengen bahagia. Kenapa kok teman-teman menikah? Sebenarnya pun juga pengen bahagia. Jadi kita kuliah, yang kita kejar sebenarnya bukan ijazah. Ijazah itu hanya alat. Ia hanya sarana. Kayak kita menikah itu pun juga sebagai alat, tapi masih ada tujuan yang lain yang harus kita kejar, yaitu adalah kebahagiaan itu sendiri. Jadi dasar asumsi pertama manusia itu hidup, yang dia tuju, yang dia kejar sebenarnya adalah ingin bahagia. Nah, untuk agar kita sampai pada tujuan kebahagiaan itu, manusia itu harus baik. Kalau cara berpikir kita baik, perilaku kita baik, ya, apalagi ucapan kita itu baik, otomatis kita itu bermoral, ya. Kalau kita bermoral, artinya di situ kita menemukan kebahagiaan hidup. Jadi etikanya Agustinus itu simpel. Karena dasarnya manusia yang dikejar dalam kehidupannya adalah kebahagiaannya. Kalau ingin bahagia, jadilah manusia yang baik, manusia yang benar. Kalau kita sudah menjadi manusia yang benar, artinya kita bermoral. Ya, kalau kita sudah bermoral, disitulah kita bahagia. Kenapa kok ada orang stres, ada orang judek misalkan, ada orang yang galau? Coba dipertanyakan, kita itu sudah bermoral atau belum? Ya, kalau hari ini kok ada orang yang bermoral tapi kok masih stres, masih galau, artinya dia belum bermoral. Ya, karena apa? Karena adanya kita bermoral itu akan melahirkan kebahagiaan. Karena apa? Karena hidup kita itu baik, karena hidup kita itu benar. Jadi jalan satu-satunya untuk agar kita bahagia, step pertama apa? Ayo kita menjadi manusia yang baik dan benar. Disitulah kita bermoral. Itu ya. Makanya dari situ nanti beliau ini nggak setuju dengan etikanya orang Yunani yang itu tidak sampai pada transendensi. Jadi etika yang itu hanya perspektif, yang itu hanya buatan manusia. Ya kan, kayak teman-teman melihat pandangannya Aristoteles, Plato, seolah-olah hanya berhenti pada perspektif, hanya berhenti pada filosofi saja. Itu yang tidak disetujui oleh Agustinus. Kenapa demikian? Karena apa? Transendensi dan etika itu nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang tadi disebut oleh Agustinus itu sifatnya bukan barang abstrak. Ya, kita kan hari ini meyakini Tuhan itu ada di atas langit. Tuhan itu ada di selatan yang itu paling pojok. Seolah-olah Tuhan itu barang abstrak yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Inilah yang menjadi persoalan Agustinus. Jadi etika yang kita bangun untuk agar kita menjadi manusia yang bahagia itu harus transendensi. Ya, kita meyakini kalau Tuhan itu sesuatu yang sifatnya personal, yang itu senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Ya, makanya beliau kan mengatakan Tuhan itu senantiasa menyapa kita loh ya. Tuhan itu senantiasa mengarahkan kita. Dia itu senantiasa hadir dan ikut campur dalam sejarah kehidupan manusia. Buktinya apa? Dalam sejarah manusia, Tuhan itu senantiasa mengirimkan para nabi. Untuk apa? Ya untuk manusia, biar mereka gak melenceng. Biar manusia itu gak tersesat. Makanya Tuhan mengirim nabi, sekaligus apa? Mengirim wahyu. Ya, ada Injil, ada Al-Quran dan lain sebagainya. Loh, itu bukan untuk nabi tapi untuk manusianya. Ya, ini kan menunjukkan bahwa Tuhan itu
adalah personal. Dia bukan barang abstrak sebagaimana keyakinannya orang Yunani, ya. Makanya orang Yunani kuno itu kan ada Tuhan Zeus yang ada di atas langit, ada Poseidon yang ada di tengah lautan, seolah-olah itu berjarak dengan manusia. Tapi katanya Agustinus, enggak, Tuhan itu enggak berjarak dengan manusia. Justru Tuhan itu selalu menyapa loh ya, selalu menyapa manusia, senantiasa hadir di setiap momen manusia. Makanya apa? Etika kita pun juga harus kita bangun atas dasar prinsip ketuhanan. Jadi jangan berhenti pada filosofis saja, jangan berhenti pada gagasan-gagasan saja, tapi harus kita bangun pada wilayah transendesi. Jadi etika yang itu mengarah pada wilayah ketuhanan. Makanya katanya Agustinus, kita kan tadi untuk bahagia kita harus menjadi orang yang baik. Kalau kita orang yang baik, disitulah kita bermoral. Kalau kita sudah bermoral, kita menjadi manusia yang bahagia. Nah, kebahagiaan manusia ini tidak bisa didapatkan yang itu di luar Tuhan. Kita hari ini kan sibuk mencari kebahagiaan yang ada di luar diri kita. Kalau saya punya cewek, saya bahagia, ya kan? Kalau saya punya Robicon, kemudian saya bahagia. Artinya kita sibuk mencari kebahagiaan yang ada di luar diri kita, dan kita menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu itu, pada cewek kita, pada barang-barang yang kita miliki. Loh, secara tidak langsung kebahagiaan kita itu adalah di luar dari yang namanya transendensi, ya. Dan itu katanya Agustinus nggak mungkin, karena kebahagiaan manusia itu bisa didapatkan yaitu ada di dalam Tuhan, ya. Jadi etikanya Agustinus yang itu mengantarkan manusia bahagia, etikanya itu harus sejalan dan relevan, yang itu atas prinsipnya Tuhan. Disitulah manusia itu bahagia. Oke, itu ya. Coba teman-teman sudah bahagia atau belum sih? Biasanya kan buat story, ayo kita bahagia. Coba ditanya, apa sih kebahagiaan itu? Mungkin pun juga masih sulit untuk menjawabnya. Oke, kita lanjutkan. Ini loh jalannya, katanya Agustinus. Jadi ada nilai objektif dan ada nilai subjektif. Ini dua hal yang gak boleh kita pisahkan, katanya Agustinus. Jadi antara nilai objektif dan nilai subjektif ini harus unity. Ini harus menjadi satu kesatuan. Jadi karena tadi manusia itu sumber kebahagiaannya itu kan etika yang atas dasar transendensi, ya. Jadi secara tidak langsung kalau kita itu mau sadar, ya, dan kita akalnya itu waras, Tuhan yang kita yakini itu adalah sebagai sesuatu yang maha, yang paling indah, yang paling besar, yang paling tinggi kedudukannya. Secara tidak langsung kita kan sudah meyakini itu. Nah, secara objektif Tuhan itu adalah nilai tertinggi, ya. Jadi tidak ada nilai yang itu ada di atasnya Tuhan. Semua nilai yang ada, yang kita anggap kebaikan, keindahan, kecantikan, semuanya nilai itu ada di bawahnya Tuhan, ya. Karena Tuhan itu adalah nilai yang paling tertinggi. Loh, secara batin kita yang sebagai manusia itu sudah tertarik sama Tuhan, ya. Jadi pengen bertemu Tuhan, pengen mencari Tuhan, pengen berlama-lama dengan Tuhan, ya. Tapi kan hari ini kita nggak sadar. Tapi katanya Agustinus, ayo kita menyadari itu. Kalau Tuhan itu nilai yang paling tertinggi, kalau kita menyadari itu, jiwa kita itu tertarik sama Tuhan. Tapi kok rasanya nggak tertarik ya. Tapi kita malah tertarik sama kecantikan anaknya Pak Lurah, tertarik sama barang-barang yang ada di sekitar kita. Kita tertipu di situ, padahal itu bukan nilai absolut. Itu hanya nilai yang menempel saja, ya. Makanya apa?
Kalau Tuhan itu nilai tertinggi, jiwa manusia sejak awal itu sudah tertarik sama Tuhan. Kalau kita tertarik sama Tuhan, artinya apa? Yo, hidup kita pasti baik. Karena Tuhan itu sang maha baik. Karena Tuhan itu sang maha bijaksana. Karena secara jiwa yang ada di dalam diri kita sudah tertarik sama Tuhan, rasanya pun juga ingin mengikuti apa yang dimiliki oleh Tuhan. Makanya dalam bahasanya Sufi itu ada istilah takholak bi akhlakillah. Jadi akhlaknya manusia itu sebagaimana akhlaknya Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, manusia harus baik. Kalau Tuhan itu maha lembut, manusia pun menjadi lembut. Kalau Tuhan bijaksana, manusia pun juga bijaksana. Apapun itu, yang itu dijelaskan di Asmaul Husna. Artinya apa? Artinya hidup kita itu mirip sebagaimana yang itu dimiliki oleh Tuhan. Jadi moralitas kita itu dibangun atas dasar transendensi, ya. Jadi kalau kita tertarik sama Tuhan, otomatis kita tertarik pada sesuatu yang baik. Kalau hidup kita baik, hidup kita itu bermoral. Kalau kita bermoral, disitulah kita bahagia. Itu katanya Agustinus. Tapi kok hidup kita nggak bermoral, hidup kita kok rusak-rusakan, artinya ada yang salah di dalam batin kita. Karena secara naluri, ya, kita itu sudah tertarik loh sama nilai tertinggi. Tapi kok kita nggak tertarik. Itu yang menjadikan hidup kita tidak tertarik pada sesuatu yang baik, pada sesuatu yang benar. Akhirnya hidup kita nggak bermoral. Kalau hidup kita nggak bermoral, maka jangan salahkan Tuhan kalau kita stres, kalau kita galuh. Karena apa? Asumsi pertama, untuk agar manusia meraih kebahagiaan, dia itu sadar ada objektivitas yang itu nilai paling tertinggi, yang itu disebut Tuhan. Dan secara tidak langsung batin kita itu tertarik untuk kesana, untuk menirunya, ya. Kalau kita menirunya, hidup kita benar. Artinya kita bermoral. Kalau kita bermoral, disitulah kebahagiaan kita sebagai manusia. Jadi kebahagiaan kita itu dicari bukan apa yang kita miliki. Teman-teman hari ini punya Robicon, punya istri cantik, ya, rumahnya di mana-mana. Kalau dirinya sendiri nggak bermoral, percuma. Itu malah menjadikan kita stres, menjadikan kita galuh, ya. Karena ukuran kebahagiaan kita, yuk diri kita bermoral, cara hidup kita baik, berpikir kita pun juga benar. Ini secara objektif, semua orang sadar atau tidak, semuanya itu sudah tertarik pada nilai tertinggi. Karena tidak ada nilai yang itu di atasnya Tuhan. Kalau kita menyadari itu secara subjektif, katanya Agustinus, ya, kalau kita tadi kok sudah tertarik sama Tuhan, maka apa? Gerak hidup kita, cara berpikir kita, perilaku kita itu sebenarnya adalah mengarah pada satu tujuan, yaitu adalah mengarah pada Tuhan itu sendiri. Kalau kita memakai kacamata Islam, hidup kita itu ilaihi rojiun. Jadi kita belajar itu satu langkah menuju ke Allah, ya. Teman-teman pacaran itu satu langkah, dua langkah menuju ke Allah. Jangan sampai pacarannya itu malah menjauhkan teman-teman pada Allah. Itu artinya kita nggak objektif. Kita tidak tertarik sama Tuhan. Kita hanya berhenti tertarik sama ceweknya saja. Kalau kita hanya berhenti di situ, ya artinya kita tidak menemukan kebahagiaan yang transendensi. Nah itu ya, secara subjektif, kalau kita tadi mengakui ada nilai yang paling tertinggi, itu akan mempengaruhi subjektivitas kita. Karena di dalam diri manusia itu punya jiwa. Makanya Agustinus ini menegaskan apa? Segala kerinduan, kegelisahan, dan hasrat hati sebenarnya itu mengungkapkan fakta yang paling mendasar, bahwa hati kita itu sedang tertarik oleh nilai tertinggi, itu adalah Tuhan. Jadi kenapa kita itu rindu,
kenapa kita itu gelisah, ya, itu adalah fakta yang paling mendasar. Kalau jiwa kita itu apa? Pengen ilaihi rojiun, yaitu pengen bergerak menuju lebih dekat, bahkan menyatu pada Tuhan. Jadi sangat sofistik ya gagasannya Agustinus itu ya. Maka antara nilai objektif dan subjektif ini nggak bisa dipisahkan, ini satu kesatuan ya. Karena pada dasarnya manusia itu tertarik sama Tuhan, maka itu sangat mempengaruhi cara gaya hidupnya ya. Makanya gerak hidupnya sebenarnya kita itu apa? Mengarah pada satu tujuan, yaitu adalah ke Tuhan. Itu katanya Agustinus. Ini loh kata beliau, Engkau menciptakan kami bagi Engkau ya Tuhan, dan hati kami resah sampai beristirahat dalam dirimu. Jadi Tuhan itu menciptakan kita yang sebagai manusia, yaitu ya bagi Tuhan ya. Bahkan nanti saat kita sudah diciptakan, kita kan sibuk mencari kebahagiaan yang ada di luar diri kita. Bahkan ada yang tertipu, bahkan ada yang tersesat. Maka hati kami resah ya. Hati kami resah sampai nanti kita itu beristirahat tenang di dalam dirimu wahai Tuhan. Jadi baru nanti kita sadar kenapa kemarin ngejar-ngejar itu. Ternyata ada sesuatu yang itu nilai tertinggi, yaitu adalah Tuhan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini loh katanya Agustinus, kenapa tadi Tuhan sebagai nilai tertinggi. Ya, secara objektif manusia itu sebenarnya sudah mengakui dan hatinya itu tertarik. Karena menurut Agustinus, Tuhan itu sang terang sejati. Ini ada hubungannya dengan epistemologinya manusia. Jadi manusia hakikatnya itu nggak tahu apa-apa. Kenapa kok hari ini kita mengetahui macam-macam, bisa mengetahui banyak hal? Itu menurut Agustinus karena jiwa kita itu diterangi oleh sang terang sejati, yaitu adalah Tuhan. Yang kemarin kita nggak mengetahui, sekarang kita tahu karena ada surya, ada cahaya di dalam jiwa kita. Tapi kok seandainya mata kita ini ada untuk menangkap fakta-fakta yang ada di luar diri kita, ya kan, banyak filosof yang menegaskan sumber epistemologi itu yo alat indrawi. Loh, seandainya kita punya mata ya, punya telinga untuk mendengar, bisa meraba dengan tangan, tapi seandainya jiwa kita ini kok enggak diterangi oleh sang terang sejati, ya bagaimanapun fakta-fakta yang ada di luar diri kita itu enggak bisa kita baca, enggak bisa kita ketahui. Karena mata ini bisa melihat ketika ada jiwa yang aktif yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana tangan kita bisa bergerak, bisa merasakan, yo karena ada jiwa di dalam diri kita. Kayak teman-teman itu loh, merasakan atau melihat perempuan cantik ya, kok hanya melihat saja, rasanya kan belum optimal. Berbeda dengan teman-teman itu apa? Merasakan cinta atau memiliki seorang perempuan cantik itu. Jadi menurut Agustinus loh, kita itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Mulanya kita itu nggak tahu, karena Tuhan itu sang maha baik ya, nilai tertinggi. Dan Tuhan ini memberikan cahaya suryanya yang itu menerangi jiwa kita. Akhirnya jiwa kita ini dengan alat indrawi kita mampu menangkap apa-apa fakta-fakta yang ada di luar diri kita. Jadi gambarannya itu seperti rumah ya. Rumah itu kan isinya macam-macam. Ada kulkas, ada spring bed, apalagi ada televisi, ada radio, ada kursi. Tapi problemnya satu, nggak ada cahaya atau nggak ada lampu. Mungkin lampunya itu ada, tapi lampunya itu nggak bercahaya atau nggak bersinar. Ya bagaimanapun barang-barang atau isi-isi yang ada di dalam rumah itu seakan-akan nggak ada, nggak kelihatan, karena kondisi rumah
yang ada di dalamnya itu gelap. Makanya apa? Berkat nilai tertinggi tadi, Tuhan itu memancarkan cahayanya sehingga kita itu mengetahui benda-benda yang ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam diri kita sendiri. Makanya para sufi itu termasuk diwakili oleh Muhyiddin Ibnu Arabi, manusia ini kan mikrokosmos, jagat kecil yang itu menempati jagat besar. Sedangkan alam semesta ini adalah makrokosmos, ya. Nah, di dalam makrokosmos itu ada mikrokosmos. Tapi menurut Muhyiddin Ibnu Arabi, manusia walaupun itu mikrokosmos, tapi di dalam dirinya itu ada makrokosmos, ya. Makanya apa? Kalau kita mendapat cahaya atau limpahan cahaya dari Tuhan, kita akan menemukan makrokosmos yang ada di alam semesta besar. Karena di dalam diri kita itu ada semuanya. Jadi semua aspek-aspek yang ada di alam semesta itu ada di dalam diri kita. Mungkin hari ini kita belum mampu menangkap itu. Ya karena apa? Karena kita belum tersinari oleh cahaya dari sang terang sejati. Makanya katanya Agustinus, Tuhan itu pater intelligibilis logis dan pater illuminationis nestrae. Jadi gambarannya itu Tuhan seperti halnya matahari dan cahaya. Ya, antara matahari dan cahaya ini kan gak bisa dipisahkan. Kalau ada matahari pasti ada cahaya. Matahari bisa dikatakan matahari itu kan karena memiliki cahaya. Kalau ada cahaya, pasti itu adalah miliknya matahari. Jadi ini dua hal yang berbeda, tapi nggak bisa dipisahkan. Sebagaimana jiwa kita yang itu diterangi oleh sang terang sejati, ya, yang menerangi itu ya Tuhan, sehingga kita apa? Bisa mampu mengetahui, mendapatkan ilmu pengetahuan. Makanya dalam kacamatanya Agustinus itu, epistemologi itu ada dua macam. Ada yang sifatnya melalui indrawi. Ya, kalau kita hanya memakai alat indrawi saja, ya kita hanya mendapatkan fakta-fakta, kebenaran-kebenaran yang sifatnya material, yang sifatnya kelihatan. Kita nggak mampu melihat yang ada di balik materi itu. Padahal menurut Agustinus kita harus melampaui materi. Jalannya dengan apa? Yaitu dengan akal budi. Ketika akal budi ini mendapatkan cahaya yang sumbernya dari sang terang sejati, hati kita ini bercahaya. Kalau hati kita ini bercahaya, semua hijab yang tertutup, ya, kalau kita memakai bahasanya para sufi, semuanya terbuka. Disitulah kita menemukan rahasia yang itu, yang mulanya nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Allah menampakkan wujud keindahannya, wujud kebesarannya. Jalan satu-satunya adalah ketika jiwa kita itu sudah mendapatkan sang terang sejati, jiwa kita bercahaya sekarang. Coba teman-teman dicek ya, epistemologisnya itu basisnya yang mana? Yang indrawi atau yang akal budi? Mungkin kita sudah punya akal budi, coba dicek sudah mendapatkan sinar terang belum dari yang namanya Tuhan. Itu ya. Oke, coba kita lanjutkan. Ini ada juga lagi. Karena tadi Tuhan itu adalah sang surya, ya. Makanya ada jalan menuju sang terang sejati, katanya Agustinus. Maka jalan pertama apa? Karena tadi ibaratnya adalah seperti halnya matahari dan cahaya, ya, maka perjalanan kita itu harus ke atas menuju kepada Tuhan. Kalau memakai bahasa Islam, kita itu harus ilaihi roji'un, sebagaimana perjalanannya Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj, ya. Jadi kita tidak hanya horizontal saja, tapi pun kita juga vertikal, yaitu kembali ke Tuhan. Karena tadi sejak awal jiwa kita kan sudah tertarik sama Allah, ya, dan sedangkan jiwa kita itu senantiasa bergerak untuk menuju ke Allah. Tapi kok kita jalannya melenceng, jalannya kok salah, malah kita nggak jadi perjalanan ke atas, malah kita perjalanannya itu ke bawah, ya.
Jadi perjalanan ke bawah itu apa sih? Yaitu adalah kita sibuk pada wilayah-wilayah materi. Roh kita atau jiwa kita itu nggak pernah kita garap. Yang kita garap itu persoalan daging. Yang kita kejar kenikmatan duniawi, ya. Apalagi punya mobil, nanti sudah punya istri, cari istri lagi. Kita hanya sibuk muter-muter pada wilayah materi itu. Ya akhirnya apa? Perjalanan kita terputus di situ. Kita sulit menuju ke atas. Akhirnya kita ke bawah karena kita tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kalau kita terjerumus pada perjalanan ke bawah, kita nanti sebagaimana setan, ya. Katanya Agustinus itu loh, setan merupakan asal dari dosa. Ia menggoda manusia, ia menjadi bapa segala dosa. Setan tidak taat pada kehendak Tuhan, melainkan atas kehendaknya sendiri. Jadi sumber dari segala dosa itu adalah setan. Setan inilah yang menggoda manusia. Bahkan ia menjadi bapaknya segala dosa. Termasuk apa? Setan itu dikenal sebagai makhluk yang itu tidak taat pada perintahnya Tuhan, atau hanya mengindahkan kehendaknya sendiri. Ya, maka apa? Kalau ada orang yang itu kehendaknya atas dirinya sendiri, atau dalam bahasa lain itu orangnya angkuh dan tidak taat pada kehendaknya Tuhan, maka dirinya itu sebagaimana setan, ya. Makanya dalam bahasanya Agustinus itu amor sui usque et contemptum Dei. Cinta diri adalah penghinaan terhadap Tuhan, ya. Kita sibuk mencari kenikmatan yang itu apa? Keinginan-keinginan kita, tanpa kita memperdulikan kehendaknya Tuhan yang seperti apa, perintahnya Tuhan yang seperti apa. Maka orang yang berdosa adalah orang yang menentang Tuhan, yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Inilah perjalanan menuju ke bawah. Kita semakin dosa, atau dalam bahasa lain kita semakin gelap. Kalau kita semakin gelap, yuk kita itu sebagai jawaban kalau kita itu jauh dengan cahaya. Makanya apa? Untuk dekat pada sang terang sejati, kita harus menuju ke atas. Semakin kita ke atas, semakin kita bercahaya. Kalau kita semakin bercahaya, jiwa kita semakin terang. Kalau jiwa kita semakin terang, kita akan menemukan kebijaksanaan, pengetahuan yang sifatnya itu imaterial. Kita tidak hanya sibuk pada wilayah materi saja. Makanya kalau kok kita semakin ke bawah, ya semakin jauh dari yang namanya cahaya, ya kita semakin gelap. Kalau kita semakin jauh lagi, ya kita semakin gelap. Kalau kita pada posisi gelap, itu akan berdampak pada jiwa kita yang gelap. Kalau kok jiwa kita sudah gelap, ya sudah, terputuslah cahaya sang terang sejati dengan jiwa kita. Makanya apa? Kita hanya sibuk pada wilayah materi tadi. Yang kita urusi hanya daging, hanya kulit, ya. Kita merasa bahagia kalau kita makan misalkan, kita merasa bahagia kalau kita punya ijazah, kita merasa bahagia kalau ini dan itu. Jadi tidak bisa terlepas dari materi-materi, dan kita menganggap itu adalah sumber kebahagiaan. Padahal sumber kebahagiaan itu adalah perjalanan ke atas. Untuk agar bisa ke atas, ayo kita menjadi manusia yang baik. Kalau kita manusia yang baik, disitulah kita bermoral. Ya, kalau kita bermoral, kita akan bahagia. Makanya coba dicek ya, setiap hari, detik atau menit, perjalanan kita itu ke atas atau ke bawah. Ya, coba ayo kita introspeksi diri masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Ini loh, beliau pun juga punya gagasan yang disebut Ordo Amoris, yaitu adalah tatanan cinta. Ini kan unik ya. Oke, katanya Agustinus apa? Loh, Tuhan sejak awal itu sudah mencintai makhluknya loh ya. Maka tugas kita yang sebagai makhluknya atau sebagai manusia, ayo yang pertama kita menerjemahkan cinta kita kepada Tuhan. Karena jauh-jauh hari Tuhan itu sudah maha kasih kepada hambanya. Maka untuk menerjemahkan cintanya Tuhan, ayo kita menjadi manusia yang baik dan benar. Sikap kita harus baik, cara berpikir kita pun juga harus benar.
Kalau cara berpikir kita sudah benar, otomatis apa yang kita ucapkan itu pun juga benar. Kalau yang kita ucapkan itu benar, otomatis perilaku kita pun juga benar. Kalau kita sudah demikian, hidup kita itu sudah sesuai dengan nilai masing-masing unsur yang ada di dalam tatanan realitas. Jadi hidup kita nggak tabrakan, hidup kita harmonis. Kalau menjadi manusia, jadilah manusia yang benar. Kalau jadi guru, jadilah guru yang amanah. Kalau jadi politikus, ya jadilah politikus yang benar. Itu secara tidak langsung kita telah menerjemahkan cinta kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi, yaitu apa? Alam semesta ini, jangan salah loh ya, ini ada hukum yang abadi yang disebut adalah sunatullah. Jadi Tuhan tadi, kalau meminjam perspektifnya Agustinus, alam semesta kan diciptakan, yang mulanya tidak ada itu menjadi ada. Dan ketika alam semesta ini ada, Tuhan itu membuat hukum yang abadi yang disebut itu adalah sunatullah. Ya, makanya apa? Salah satu makhluk yang itu menduduki alam semesta yaitu manusia. Karena juga tadi disebutkan, manusia sejak awal itu sudah mengakui secara objektif kalau ada nilai tertinggi dan manusia tertarik dan segala geraknya itu menuju kepada Tuhan. Kalau kita menyadari itu, kalau jiwa kita tertarik, maka secara tidak langsung hati kita, perilaku kita, moral kita itu sudah menaati hukum yang dibuat oleh Tuhan. Ya, tapi kok kita bisa melenceng? Ya tadi, mungkin gara-gara perjalanan kita nggak ke atas, melainkan ke bawah. Kita semakin jauh, kita semakin gelap. Mungkin jiwa kita pun juga penuh dosa. Bahkan katanya Immanuel kan, kita itu bisa taat kepada hukum yang abadi karena itu adalah perintahnya Tuhan. Jadi kita mau berbuat baik karena Tuhan memerintahkan itu. Kita mau sedekah ya karena Tuhan memerintahkan itu. Tapi katanya Agustinus, enggak begitu. Melainkan apa? Loh, dasarnya jiwa kita itu sudah tertarik sama Tuhan, sama nilai tertinggi. Dan itu secara tidak langsung, tanpa Tuhan memerintahkan itu, kita itu sudah menaati, sudah mengindahkan apa yang itu menjadi hukum yang dibuat oleh Tuhan. Ya, bahkan apa? Sebagaimana benda material dengan sendirinya itu sudah sebagaimana berjalannya hukum alam, ya. Kalau api itu panas, kalau batu itu keras, kalau batu yang dari atas itu ke bawah, sebagaimana jiwa kita yang mulanya sudah tertarik sama Tuhan, itu secara tidak langsung pun juga bisa menaati hukum abadi. Ya, disitulah kita mampu menerjemahkan cintanya Tuhan yang itu ada di alam semesta ini. Bahkan katanya Agustinus, jangan salah loh ya, cinta itu sifatnya hierarkis. Cinta itu sifatnya berlevel-level. Ada orang yang itu sibuk mencintai yang sifatnya itu duniawi, iya kan? Wah, merasa bahagia, merasa seneng kalau punya mobil, ya, merasa seneng kalau punya cewek. Loh, itu kan mencintai sesuatu yang sifatnya duniawi. Katanya Agustinus, hati-hati loh ya. Apapun yang itu, cinta kita pada duniawi itu bisa hancur, baik itu cepat maupun itu lama. Makanya apa? Manusia setidaknya harus mampu mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi self love. Ayo kita mencintai diri sendiri. Biar apa? Biar kita mampu mencintai orang lain. Gak mungkin atau mustahil orang yang tidak mampu mencintai dirinya sendiri, dia mampu mencintai orang lain. Makanya teman-teman, kalau ditembak sama cowok, coba ditanya, kamu sudah self love belum? Kalau kamu belum mencintai dirimu sendiri, ya bagaimana mungkin kamu bisa mencintai saya? Coba ditanya itu ya. Makanya apa? Step pertama, ayo kita cintai diri kita. Kalau kita sudah sukses, baru kita mampu mencintai orang lain. Tapi itu belum cinta yang tertinggi bagi Agustinus, ya. Cinta yang paling luhur, yang paling baik, yang paling tinggi itu adalah cinta kita kepada Tuhan. Jadi
ketika kita mencintai Tuhan itu sudah nggak bisa diukur, karena tidak ada ukuran di dalam mencintai Tuhan, ya. Tapi kok hari ini kita misalkan mengaku mencintai Tuhan, ya, misalkan membaca surat Al-Waqiah tujuannya biar kaya, misalkan sholat ad-duha biar kaya, rezekinya lancar, itu kan masih ada ukurannya. Ukurannya apa? Biar sukses, biar rezekinya lancar. Tapi katanya Agustinus, itu bukan cinta ketuhanan, karena kamu masih ingin meraih sesuatu yang kamu inginkan. Makanya apa? Ayo kita mencintai Tuhan setulus hati, karena cinta itu tidak ada ukuran. Oke, itu ya. Itu ardo omoris, jadi tatanan cinta. Jadi kita menerjemahkan cinta kita saat kita hidup di dunia, karena sejak awal Tuhan itu adalah nilai tertinggi yang kita terpesonai, yang dimana jiwa kita sudah tertarik sama Tuhan. Oke, ini loh katanya Agustinus, seperti apakah cinta? Cinta memiliki tangan untuk menolong orang lain. Ya, kalau kita punya tangan, tapi kok kita nggak mampu menolong orang lain, nggak mampu memberikan sesuatu kepada orang lain, artinya tangan kita itu nggak ada gunanya, atau kita sendiri nggak punya cinta. Jadi ketika kita bisa dikatakan memiliki cinta, ketika tangan kita gunakan untuk menolong orang lain, saudara-saudara kita dan macam-macam. Cinta memiliki kaki untuk menolong yang miskin dan membutuhkan. Cinta memiliki mata untuk melihat penderitaan dan keinginan, ya. Kita kan sudah punya mata, tapi kok sejauh ini kita tidak mampu melihat jeritanya orang lain, kesusahannya orang lain, penderitaan orang lain. Ya bagaimanapun kita itu belum mencintai mereka. Mungkin kita punya mata, tapi mata kita itu buta karena kita nggak punya cinta. Cinta memiliki telinga untuk mendengar rintihan dan kesengsaraan, ya. Selama kita belum bisa mendengar jeritanya orang lain, atau kekasih kita, atau kesedihan orang lain, ya artinya itu sebagai jawaban jiwa kita belum ada cinta. Dan yang terakhir apa? Seperti itulah cinta, ketika tangan kita bisa menolong, ketika kaki kita itu mampu menolong kepada mereka yang fakir miskin, mata kita mampu melihat penderitaan mereka, telinga kita mampu mendengar rintihan-rintihan mereka, dan seperti itulah cinta. Coba ya, kita sudah bisa belum? Kita kan sudah punya tangan, mata, kaki, dan lain sebagainya. Kita sudah mampu melihat mereka belum? Kesedihan mereka macam-macam. Kalau belum, ya artinya kita belum punya cinta. Gitu ya. Ada juga, ya ini kehendak. Ini unik dari Agustinus. Jadi manusia itu kan punya kebebasan, ya. Terserah kita mau menjadi baik atau menjadi jahat. Itu adalah will kita, kehendak kita. Karena pada dasarnya kita itu bebas memilih untuk menentukan. Teman-teman ingin menjadi dokter, silahkan, bisa. Teman-teman ingin menjadi filosof, silahkan, bisa. Kalau teman-teman mau berusaha, artinya apa? Kita itu punya kebebasan, berkehendak untuk memilih hidup kita mau bagaimana dan seperti apa. Tapi katanya Agustinus, nilai kualitas seorang manusia itu bukan pada kehendak bebasnya, melainkan apa? Yaitu kehendak cintanya, ya. Jadi bukan hasil tindakan lahiriah, tapi kondisi kehendak yang ada di dalam diri kita. Itulah yang menentukan kualitas kita sebagai manusia. Misalkan teman-teman menolong, atau mungkin ya yang punya cewek tiap pagi jemput, ya, apalagi nanti waktu pulang nganter. Tapi kok nggak ada kondisi cinta yang ada di dalam diri kita, rasanya pun juga ampang, ya, rasanya pun juga nggak ada nikmatnya. Kenapa kok kita nganter rasanya kok nikmat? Ya karena ada cinta, ya, karena ada perasaan yang ya teman-teman mengetahui lah ya. Tapi kok teman-teman itu nggak ada cinta, rasanya waktu nganter, waktu jemput itu kan rasanya hampang. Walaupun itu perilaku yang baik, walaupun itu perilaku yang moral, tapi itu bukan menentukan kualitas nilai kemanusiaan kita.
Kayak teman-teman misalkan sholat, ya mungkin syarat dan rukunnya itu sudah tertib, sudah semuanya terpenuhi, ya. Tapi kok hanya gerak saja Allahu Akbar, ya, kemudian rukuk, sujud, takbiratul ihram, tapi kok nggak ada keimanan di dalam diri kita nggak merasa kehadirannya Tuhan, itu kan rasanya kita kayak olahraga, rasanya koyok robot. Artinya apa? Nggak ada nilainya sholat kita. Sebagaimana mungkin saat kita sedekah, kalau itu hanya sedekah saja, kehendak kebebasan kita karena kita ingin memberi, tapi kok nggak ada unsur cinta di dalam diri kita, rasanya waktu kita sedekah itu kan hamba, itu kan hambar, ya kan, nggak ada rasanya. Maka untuk agar nilai kita sebagai manusia itu menjadi nilai yang absolut, harus kehendak kita itu atas dasar cinta. Makanya kata Agustinus itu, cintailah dan lakukan saja apa yang engkau kehendaki. Maksudnya apa? Kalau di dalam diri kita sudah ada kehendak cinta, otomatis apa? Seluruh orientasi kehidupan kita itu mengarah pada nilai tertinggi, yaitu adalah Tuhan. Makanya apa? Kalau sudah ada cinta itu, jangan ditanya lagi. Pasti yang dilakukan itu baik dan benar. Pasti yang dilakukan itu etik. Kayak teman-teman itu loh, saking mencintai ceweknya, ya, nggak mungkin teman-teman itu berbuat curang, nggak mungkin teman-teman itu menjahati, nggak mungkin teman-teman itu nggak traktir. Rasanya itu pengen sekali berbuat baik sama dia, rasanya itu pengen membahagiakan si dia karena ada cinta di dalam dirinya. Makanya teman-teman kalau sudah cinta itu jangan ditanya lagi, pasti perilakunya baik, pasti moralnya pun juga baik. Karena apa? Karena itu mengarah pada nilai tertinggi, yaitu adalah Tuhan. Oke ya, itu kehendak menurut Agustinus. Ini punya pandangan yaitu tentang seksualitas, ya. Jadi menurut Agustinus itu menikah itu nggak apa-apa. Menikah itu sesuatu yang bermoral. Tapi kok kita menikah hanya untuk seks saja, hanya untuk melampiaskan seksual kita saja, itu malah tidak bermoral, ya. Jadi bagi Agustinus menikah itu baik, tapi harus tujuannya itu untuk melanggengkan keturunan kita. Tapi kok kita hanya memenuhi nafsu kita, itu sama saja apa? Kita itu memberontak terhadap Tuhan, ya. Makanya apa? Menikahlah, tapi menikah jangan berhenti pada seks, tapi apa? Untuk melanjutkan prokreasi, yaitu keturunan. Tapi kok kita hanya berhenti pada seks saja, ya sudah, itu sebagai jawaban kalau teman-teman itu sudah menentang hukumnya Tuhan, itu sudah nggak manusiawi lagi. Itu katanya beliau. Kalau kekayaan pun juga sama. Silahkan pengen menjadi kaya, pengen menjadi pebisnis dan lain sebagainya. Tapi kok kekayaan itu hanya untuk kesombongan misalkan, itu sama saja tadi kita mengingkari adanya hukum sunatullah. Harusnya apa? Saat kita itu kaya, ayo dengan kekayaan itu kita itu memuliakan Tuhan, ya, bukan sebaliknya. Biasanya kan begini, kita mencari kekayaan yaitu dengan cara berdoa, dengan cara sholat dan macam-macam, ya. Nanti kalau kita sudah kaya, kita lupa sama Tuhan. Harusnya apa? Ayo kita bekerja yang keras, kemudian kita kaya. Dengan kekayaan itu, ayo kita memuliakan Tuhan. Biar apa? Biar kita tidak memperalat Tuhan, ya. Waktu tidak punya apa-apa, wah sering ke kuburan misalkan, sering ke masjid, sering tahajud, baca Quran, macam-macam amalannya. Tapi ketika sudah kaya, lupa sama Tuhan. Itu kebalik. Harusnya apa? Saat kita kaya, dengan kekayaan itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, yaitu apa? Membantu orang lain, mensodakohkan apa yang kita miliki, memberikan beasiswa kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu termasuk kita memuliakan Allah dengan cara kekayaan. Oke, itu ya. Itu seksualitas dan kekayaan,
ini ada beberapa nasihat dari Agustinus. Katanya beliau apa? The world is a book, and those who do not travel read only a page. Jadi dunia ini sebagaimana buku, dan mereka yang tidak pergi atau tidak bepergian itu hanya membaca satu halaman. Ya, misalkan hidup kita hanya di kamar saja, hanya di rumah saja, yuk kita seolah-olah di mana buku yang itu sangat luas, kita seolah-olah hanya membaca satu halaman dan kita nggak ngerti halaman yang lain. Padahal halaman yang lain itu isinya macam-macam, kebijaksanaannya macam-macam. Tapi kita hanya sibuk nggak pernah pergi, hanya sibuk nge-game, hanya sibuk main HP. Ya sudah, kita hanya mengetahui satu lembar yang itu ada di alam semesta. Yang lainnya kita nggak tahu. Ada juga, resentment is like drinking passion and waiting for the other person to die. Jadi apa? Kebencian itu seperti meminum racun, ya. And waiting for the other person to die, dan menunggu orang lain mati. Jadi teman-teman kalau punya benci, itu seolah-olah dirinya sedang meminum racun. Tapi apa? Dirinya menginginkan orang yang dibencinya itu mati. Yo bagaimanapun gak bisa. Karena yang meminum racun itu yo diri kita sendiri. Kalau kita ada benci, yo yang mati itu yo diri kita. Ya, bukan orang lain. Bahkan orang lain yang kita benci mereka happy, mereka senang-senang, kita malah minum racun sendiri sehingga kita mati. Makanya apa? Ayo kita cek, jangan sampai ada kebencian yang ada di dalam diri kita sekecil apapun. Karena kebencian itu merusak. Karena kebencian itu apa? Tidak menjadikan kita itu bahagia. Maka buang sekecil apapun kebencian itu. Ya, biar apa? Biar kita tidak meminum racun, biar kita tidak mati, katanya Agustinus. Ini kan sebagaimana yang didhawuhkan oleh Imam Syafi'i, ya. Ini saya nggak tahu, mungkin Agustinus terinspirasi dari Imam Syafi'i mungkin. Ada juga ini, since love grows within you, so beauty grows, for love is the beauty of the soul. Jadi cinta itu tumbuh di dalam dirimu, kecantikan pun tumbuh, ya. Sebab cinta adalah keindahan jiwa. Jadi karena cinta itu tumbuh di dalam diri kita, maka kecantikan itu akan mekar, akan bertumbuh. Ya, makanya apa? Ayo kita menumbuhkan cinta yang ada di dalam diri kita. Biar apa? Biar kecantikan kita itu tumbuh. Teman-teman cantik, tapi kok nggak ada cinta di dalam dirinya, itu sama saja kayak tadi meminum racun. Ya, ada juga love is always new because it never gets old. Jadi cinta itu selalu baru, dia itu tidak pernah menua. Ya, jadi yang bisa menua itu mata kita, rambut kita yang mulanya hitam sekarang putih, kulit kita yang mulanya lembut sekarang sudah kering semuanya. Tapi yang namanya cinta itu nggak pernah menua, dia senantiasa muda. Ya, dia senantiasa baru. Makanya nggak ada istilah yang namanya patah hati. Wah, patah hati kemudian nggak bisa mencintai lagi, nggak mungkin. Ya, karena cinta itu senantiasa baru. Dia nggak pernah menua. Ini ada lagi. If you believe what you like in the gospel and reject what you don't like, it is not the gospel you believe, but you'll save. Jadi jika kamu percaya atau mengimani yang apa kamu suka di dalam Injil, dan kamu kok menolak apa yang tidak kamu sukai, itu bukanlah Injil yang kamu imani, itu adalah dirimu. Jadi ada orang mengimani adanya kebijaksanaan yang ada di kitab suci misalkan, kok dirinya kok tidak menyukai itu bukan dari Injil, itu ya dari dirimu sendiri. Ya, gambarannya apa? Ada orang yang itu beriman tapi hidupnya malah mencuri, hidupnya kok malah sombong, hidupnya kok malah dengki. Jangan salahkan agamanya, jangan salahkan kitab sucinya, yaitu ya dirimu sendiri. Ya, dirimu sendiri yang itu merusak, tidak menyetujui apa yang ada di dalam kitab suci. Oke, ada lagi, tidak ada sanjungan bagi dia yang hanya melakukan tugasnya dan tidak lebih. Ya, jadi hanya
melakukan tugasnya masing-masing itu nggak layak diberi sanjungan, ya, diberikan amanah menyelesaikan, ya, menjadi kepala sekolah, sudah menjadi kepala sekolah, sudah diselesaikan, itu nggak perlu disanjung, ya. Karena apa? Karena ya sudah memang tugasnya. Makanya apa? Ayo kita memberikan lebih, kita memberikan sesuatu kontribusi untuk setiap orang. Tidak hanya menyelesaikan tugas kita, tapi kita sumbangsih, kita memberikan pengorbanan untuk yang membutuhkan. Disitulah layak untuk kita sanjung. Gitu ya. Itu dari Santo Agustinus, seorang filosof sekaligus seorang teolog yang mampu mempertemukan rasionalitas Yunani yang itu diharmoniskan dengan kredo Kristiani. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.